Orang pintar tuh nambahin saya tuh, semata saya tuh ditutup kayak gini bang. Habis ditutup, pas itu saya merem kelihatan persis banget ya. Wujudnya tuh kuntilanak, rambutnya panjang banget, mukanya kayak hancur gitu namanya kuntilanak kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Telusur bareng gue Jon Arya. Masih banyak pejuang rupiah yang berdagang dari pagi hingga malam hari. Semua dilakukan demi mencari uang. Dan malam ini tim Telusur akan bertemu dengan Mas Yogi untuk menceritakan kejadian apa yang telah dialaminya. Jadi sebelum kita masuk ke cerita, buat kalian yang mau jadi narasumber Telusur yang punya kejadian misteri, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya Telusur. Dan tanpa lama-lama lagi, kita dengarkan kisah lengkapnya hanya di Telusur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya, Mas? Alhamdulillah. Mas Yogi, Mas Yogi dagang apa aja sih sekarang? Sekarang dagang jagung sama kacang bang. Selain itu ada lagi nggak? Ada sop buah tuh di samping RSUD di depan game. Es buah di samping RSUD. Iya. Itu siapa yang jaga, Mas? Itu istri sama orang tua. Kalau dagang kacang ini punya Mas Yogi sendiri atau ada ya, bosnya nih, Mas? Alhamdulillah punya sendiri. Udah hampir 2 tahun lah. Mau 2 tahun. Mas Yogi awalnya bisa jualan kacang kayak gini tuh gimana ceritanya, Mas? Kan kalau musim hujan kan sepi itu es. Nah saya pengen jualan kacang gitu. Kalau kacang sama jagung kan mau panas mau itu kadang jalan lah. Nah saya pikir-pikir nyobain dulu tuh punya bapak. Oh enak ya jualan kacang tuh. Ya lumayan lah untungnya. Terus saya pengen tuh ngomong saya dibikinin gerobak. Nah habis itu saya langsung jualan sendiri. Oh, awalnya Mas Yogi ini memang jualan es dan Iya. karena pengen coba usaha lain, Iya. akhirnya buka usaha ini. Iya. Karena kan istri ikut Bapak juga jualan kacang nggak sama ya? kacang jualan. Bapak di depan geria jualan kacang. Kalau Bapak udah berapa lama tuh dagang kacang? Ke bapak udah puluhan tahun ya. Dari saya belum lahir tuh. Di Jakarta atau di mana nih jualannya? Di sini aja. Tadinya awalnya di Ciputat. Katanya Ciputat pulangnya ke Jauhan ke itunya apa namanya? Pacuan kuda. Kan malam. Katanya takut kalau malam. Kan gelap banget di situ. Jadi bapak pindah ke sini ke Pamulang. Tapi jualan mah di situ di geria. Dari saya belum lahir itu. Mas Yogi kalau keliling dari jam berapa sampai jam berapa biasanya? Dari jam 4 sampai jam kadang paling telat tuh jam 11 malam. Dari jam Paling 4 telat. sore sampai jam 11 malam? Iya. Kalau ngiter ke daerah mana aja biasanya? Ya masuk komplek ke perumahan. Portal. Terus ke alun-alun. Udah. Sekitaran daerah Pamulang Iya. ya? Mas Yogi biasa dalam sehari Mas Yogi ini bawa uang Iya. pulang ke rumah itu bersihnya berapa, Mas? Bersihnya ya kalau lagi bagus mah 300, katanya 200. 300 atau 200 tuh, Mas, Iya. dalam seharinya, Mas ya? Iya kalau bersih. Kalau kotor mah 600, dan sampai 700. Pernah nggak sih dalam sehari itu dagang nih nggak ada pemasukan sama sekali gitu? Paling setengahnya. Saya bawa misalkan jagung 50 nih, cuma lakunya 25 kan gitu. Karena sepi hujan. Mas kalau lagi dagang keliling, Mas Yogi sering ngalamin hal-hal yang nggak mengenakan nggak? Misalnya kayak diganggu gitu sama orang-orang gitu. Pernah waktu itu ada yang makan kacang langsung ngau kan. Saya diem aja. Terus, "Bang, bungkusin 10.000 ya." Udah saya bungkusin tuh. Lagi ada yang beli juga. Pas dikasih langsung pergi orangnya. Langsung, "Mas, duitnya mana?" Kayak kelihatannya mabok sih orangnya. Berarti hal-hal kayak gitu sering banget dialami oleh pedagang-pedagang keliling ya, Mas? Iya, ya? sering. Betul ya, Mas ya? Mas Yogi, selama Mas Yogi dagang keliling, Mas Yogi pernah nggak sih ngalamin kejadian-kejadian mistis yang menyeramkan, Mas? Pernah. Mas Yogi, boleh ceritain sedikit nggak kejadian mistis yang Mas Yogi alamin tuh gimana ceritanya? Ini kan saya jualan tuh. Habis jualan kan istirahat jam 11 malam. Istirahat dulu, saya langsung ke pasar belanja. Badan sehat aja tadi, orang bisa belanja. Nah, habis itu saya tidur pulang belanja. Habis itu pulang kerja, saya nyoba bangun. Oh, kayak diikat ini tuh, Bang. Kaki kayak diikat lemas banget kayak gini aja nggak bisa.
Nah pas itu saya ikhtiar sama orang pintar, katanya samberan, ada yang nggak suka sama saya. Mas Yogi, Mas Yogi ini saya penasaran nih, Mas Yogi pengen tahu alasannya kenapa Mas Yogi sampai jualan kacang kayak gini nih. Itu gimana tuh kita? Jadi awalnya saya ikut tuh bang, ikut sama orang yang jualan bubur. Tuh omset ramai banget tuh. Nah terus omset ramai, kayak nggak sewajarnya gitu kan. Saya kerja badan gak capek, kayak dibantu sama setan gitu. Nah habis itu saya lihat bos saya tuh yang jualan bubur itu ngelahirin anak. Anaknya pas lihat mukanya tuh kayak monyet gitu tuh. Saya sampai mikir, saya mau keluar enggak ya? Kalau nggak keluar takutnya saya yang jadi tumbal kan gitu. Nah akhirnya saya mutusin keluar tuh bang. Saya ngobrol sama orang tua, udah buka usaha aja di Tangerang katanya. Nah habis itu saya buka Tangerang sama orang tua. Takutnya cuman saya mah tumbalnya tuh ke saya. Jadi ngeri orang. Pokoknya nggak bisa dibayangin tuh lihat muka tuh kasihan banget. Udah dioperasi katanya, udah dioperasi kan. Pecah katanya. Ramenya seperti apa nih ramenya, dagangannya? Rame banget. Ya namanya bubur ya. Sekadang satu dangdang itu tuh kurang. Kalau minggu tuh bisa nyampe 2, nyampe 3. Sampai 3 dangdang. Dangdang aja kan lumayan dapatnya. Itu sampai saya berapa orang. Saya ikut sama orang Kuningan juga tuh. Sama temen sih tadinya ikut. Nah habis itu saya pas lihat mukanya yang itu, anaknya yang kayak itu, saya udah gak kuat tuh, saya keluar lagi. Akhirnya saya mutusin pengen usaha sendiri. Kenapa Mas Yogi punya pikiran kalau pemilik usaha atau bosnya Mas Yogi ini melakukan pesugihan? Ya orang gak sewajarnya Pak. Kalau nyari duit mah misal gedenya 900 aja itu kalau murni nih panas perih bang. Apalagi itu sampai jutaan omsetnya kan nggak masuk logika. Udah rame, tumbalnya ke anak, udah pasti ke situ kan. Tadi juga Mas Yogi sempat bilang kalau Mas Yogi ini kerja tuh terasa nggak capek. Nggak capek. Kalau pagi bangun nih, saya nggak capek, tetap ikut beres-beres. Terus kadang ikut itu juga masak bubur, kadang kan saya nggak capek. Maka saya aneh nih, kayak namanya kayak dibantu setan aja. Dan itu alasan kenapa Mas Yogi memilih untuk berjualan kacang sendiri nih. Iya, karena saya takut ke badan saya sendiri. Iya. Terus saya juga pengen cari pengalaman, pengen buka sendiri. Cuman yang pertama itu saya takut saya kena tumbal. Tahu tumbalnya ke saya. Nah, terus bukan saya sendiri yang bilang. Pokoknya yang setiap dia lihat kayak tetangga-tangganya juga katanya usaha itu gak sewajarnya gitu. Ada bantuan sosok itulah. Terus pas hujan kalau nggak salah mah hujan ya, lagi hujan tuh. Nah hujan ada ibu-ibu sama anaknya kan beli bubur di situ. Anaknya nangis katanya ada monyet. Kata saya, monyet mana, orang nggak ada monyet. Padahal ada CCTV, nggak nampak ke CCTV. Makanya saya kaget katanya ada monyet gitu katanya. Lah monyet mana katanya. Orang nggak ada monyet. Saya lihat tuh orang semua. Ya mungkin kalau anak kecil mah bisa lihat gitu kan. Umurnya belum, namanya belum itulah. Belum balik gitu kan, dewasa. Jadi dia bisa lihat katanya. Mas Yogi, tadi juga di awal nih, Mas Yogi pernah mengalami kejadian di mana Mas Yogi ini pernah diguna-guna sama orang yang nggak suka nih sama usahanya Mas Yogi. Itu ceritanya gimana tuh Mas? Ceritanya gini, saya kan pulang jualan. Nah saya pulang jualan tuh sekitar dari sana pulang tuh jam 10, nyampe jam 11. Saya istirahat bentar sama istri saya tuh, minum lah buat seger sih. Nah habis itu saya langsung berangkat lagi tuh, berangkat belanja. Berangkat belanja, saya udah belanja, udah apa. Habis belanja saya tidur. Nah kan masang alarm tuh istri saya. Alarm udah bunyi katanya, ini mau bangun nggak, mau rebus nggak katanya. Ya udah saya mau bikin nasi goreng dulu ya kata istri saya. Ya udah sok, saya mau bangun tuh kayak diikat ini nih. Kaki tuh kayak diikat, lemes banget. Coba sini, saya manggil istri saya, Neng, sini Neng, tolong, ini bantuin saya katanya. Kayaknya saya nggak bisa berdiri deh. Saya coba berdiri, dilepas sama istri saya tuh. Saya jatuh ke belakang bang, ini sampai kena tembok nih. Sampai saya
kencing juga pakai botol apa ya, bawa ke klinik itu nggak ada gejala stroke, nggak ada apa, nggak ada, darah normal. Pas saya kan penasaran nih, namanya orang kan pengen apa namanya ikhtiar gitu, nanya ke orang pinter. Nah, nanya ke orang pinter, katanya emang ada yang nggak suka sama saya nih. Orang pinter tuh nambahin saya tuh, semata saya tuh ditutup kayak gini bang. Habis ditutup, suruh pergi dia nggak pergi. Ngomong kita itu apa, ambilin pandan katanya. Nah akhirnya saya ambil pandan. Udah ini mah gampang katanya. Ini cuma minta pandan katanya. Jadi gitu ceritanya. Ini berarti kiriman nih? Kiriman katanya, orang kalau Jawa mah apa sih, samberan gitu katanya. Ini kayak saya pulang aja, jadinya gimana sih kan? Ini mah gak sewajarnya kayaknya, ini mah samberan katanya gitu. Sosok apa yang dikirim oleh orang yang kuntilanak? Udah jelas banget nih kayak gini nih, saya ditutupin gini udah jelas banget, makanya saya juga ngeri kalau kayak gitu. Sampai gak bisa tidur saya. Mas Yogi diobati dengan cara melihat sosok kuntilanak ini, tangannya ini tutup. Tangannya iya. Iya tangannya saya suruh merem dulu, merem. Ya orang kalau memang merem memang gak kelihatan kan. Pas itu saya merem kelihatan persis pada wujudnya tuh. Minta pandan itu, pas pandan udah dikasih, dia pergi. Seperti apa wujudnya yang Mas Yogi lihat? Rambutnya panjang banget, terus pakaiannya juga putih nih, putih kan, rambutnya panjang tuh, mukanya kayak hancur gitu, namanya kuntilanak kan. Udah kayak gitu saya baca istighfar, astagfirullah, sampai kaki saya dipencet nih, dipencet saya jerit, sakit banget. Saya nyebut aja astagfirullah, astagfirullah gitu kan. Itu kenapa tuh bisa sampai ada orang yang ngirimin penyakit kiriman gitu ke Mas Yogi gitu? Gak tahu tuh. Padahal mas saya nggak punya masalah sama orang gitu ya. Saya katanya, kamu punya masalah sama siapa? Mimpi apa katanya? Nah saya mimpi nggak jelas mimpinya, mimpi cuman mimpinya nggak jelas. Terus saya yang kedua, saya nggak ngerasa ada masalah sama orang tuh. Tapi kata orang pinternya ada yang nggak suka sama saya. Tapi Mas Yogi sempat nanya nggak nih, orang yang nggak suka ini siapa gitu? Enggak, dia cuma ngomong ini mah ada yang nggak suka gitu katanya. Lain kali kalau jualan harus punya pegangan, apa-apa gitu harus punya pegangan biar kita nggak serang banget katanya. Nah, cuman saya nggak tahu itu yang nggak suka itu siapa tuh, nggak tahu. Soalnya saya kan nggak punya masalah sama orang. Mas, masih ada nggak sih kejadian-kejadian menyeramkan yang Mas Yogi alamin pada saat Mas Yogi jualan keliling? Kalau jualan keliling waktu 2000 berapa ya? 22. Kalau salah ya 22 tuh. Mau tahun baru itu juga. Nah, kan biasanya liburan tuh. Kalau liburan saya lumayan lah buat cari sampingan gitu. Saya sampai ke sana keliling gitu kan. Ngabisin dagangan, tadi ada sisa sih. Nah, saya pulang tuh malam banget itu. Pulang malam, saya tuh udah gemeteran tuh. Komplek udah nggak ada orang. Di komplek udah nggak ada orang, sepi banget namanya malam ya bang. Nah, habis itu saya lihat pohon nih. Pohon pisang sama sampingnya mangga. Itu tuh kayak nggak ada angin tapi kenceng banget orangnya. Saya juga sampai kaget tuh, sampai mau lurus, udah bentar lagi mau balik lagi, muternya jauh kali segitu ya. Sampai ada orang lewat, bang, kenapa katanya, kayak orang bingung gitu. Enggak ini, padahal mas tadi nggak ada hujan, nggak ada apa nih, angin kenceng banget kata saya gitu. Goyang? Iya ikutan goyang. Saya juga mau putar balik lah, udah saya terpaksa lah. Saya dorong gerobak itu juga sampai ngebet banget tuh. Orang namanya takut gimana ya, sendiri nggak ada orang, cuman takutnya saya ganggu. Sampai saya ngomong maaf nih katanya, saya mau numpang lewat, jangan ganggu, saya di dalam kayak gitu. Nah habis itu udah tuh nggak goyang lagi tuh. Habis itu saya baca doa tuh, saya kursi apa, nah namanya orang takut, udah saya sebisanya aja lah, Al-Fatihah apa ya sebisa saya lah. Soalnya saya udah posisi sendirian itu udah gemeteran banget. Habis itu saya balik lagi di pohon itu tuh, yang tadi oyoknya kenceng banget, ada pocong. Kayak mimpi itu juga. Saya juga, ini saya mimpi apa enggak, kalau nggak mimpi ini saya bisa dorong gerobak kayak gitu. Sampai gemeteran saya, sampai keringet dingin keluar, saking takutnya karena sendiri ya. Kalau berdua gitu mah saya masih bisa ditahan gitu kan. Itu mah sendiri saya. Pas pocong ini apa ya, pas saya ngomong kayak gitu tuh nambah ganggu. Saya udah ngomong maaf nih saya mau numpang lewat kalau saya gitu, dia malah ganggu juga gemeteran itu. Akhirnya saya terpaksa balik lagi. Mas, tadi Mas Yogi sempat bertemu sama orang nih, iya. Tanya. Iya. Itu yang lewat itu naik motor apa jalan kaki orang? Naik motor. Katanya, bang kenapa, kayak orang bingung tuh. Saya ngomong nih bang, ini kenapa kalau saya gitu.
Ya udah katanya, udah buruan balik aja, ini udah malam kata orangnya itu. Nah nggak lama orang itu langsung jalan. Saya juga mau putar balik, saya gimana? Akhirnya saya putar balik tuh yang ada pocong. Nah terus pas saya lihat pocong itu apa namanya? Saya langsung putar balik dah. Kayak orang takut namanya gemeteran gimana sih bang? Sebelum Mas Yogi ngelihat sosok pocong di pohon pisang dan pohon mangga ini, pohon ini bergerak dengan sendirinya. Sendirinya. Saya juga aneh. Iya. Padahal di pohon di situ ada banyak kayak pohon jambu apa, terus mangkudu ada tuh di situ. Nggak ikut itu mah, nggak ikut bergerak. Tapi yang ini doang nih. Sosok pocong yang Mas Yogi lihat nih seperti apa wujudnya? Ini nih sampai darah tuh ke sini nih. Pas saya lihat tuh. Nah, saya langsung itu tuh putar balik. Pas itu ya saya lihat langsung putar balik. Ininya nih berdarah nih. Sininya mukanya tuh, mukanya langsung berdarah. Dia berdiri atau gimana? Berdiri. Kayak lagi ayunan. Orang itunya gerak. Goyang berarti ya? Iya goyang. Terus ada lagi bang, jam 3 saya sama orang tua saya tidur kan di depan. Tidur di depan lagi, ya namanya orang capek tidur kan enak banget ya. Saya sampai ketiduran tuh, saya belum ke pasar habis itu. Malah pas tidur, pas jam 3 ada seorang nyapu gitu tuh. Sampai 3 kali. Saya langsung, ini udah siang, saya belum bangun. Kayak saya tuh udah siang, saya kesiangan gitu ya karena tadinya kecapean. Pas saya keluar sama orang, gak ada orang di kontrakan, tapi ada suara orang nyapu. Jam 3 itu, saya masuk tuh, tadi kan keluar nggak ada nih. Pas saya ke tengah, itu bunyinya malah kenceng. Saya keluar lagi, akhirnya penasaran saya. Gitu. Ini siapa ya malam-malam nyapu gitu. Saya itu lihat ya kayak anak kecil mainan sapu lidi gitu. Kan saya 2 kali tuh dari keluar. Pas kedua kalinya tuh baru tuh dia nampakin wujudnya anak kecil. Pokoknya serem banget. Ini jadi kepala tuh tapi kecil ya, orangnya kecil, kepalanya panjang. Pokoknya serem banget saya juga. Saya sampai tidur pindah ke tengah. Berani yang itu yang apa? Ke depan. Berarti itu terjadi di kontrakannya Mas Yogi nih? Iya di kontrakan. Sosok anak kecil yang kepalanya nih panjang. Panjang. Padahal badan kecil. Bagian kepalanya aja itu yang panjang. Posisi anak ini membelakangi Mas Yogi atau menghadap ke Mas Yogi? Enggak, dia nggak ngeliat saya pas saya ngintip. Dia lagi fokus aja main sapu lidi itu tuh. Dia nggak ngeliat. Nah, akhirnya saya bangunin orang tua saya tuh katanya. Pak, coba lihat tuh di situ. Masa jam 3 ada yang nyapu kali. Kira saya udah siang malah. Yang nyapu mana katanya. Nah, orang tua saya akhirnya lihat tuh bang. Lihat juga. Orang tua saya emang nggak ngeliat bahwa di situ ada anak kecil. Aneh kan? Saya padahal bangunin, maksudnya kalau 2 orang kan enak nih saya ngeliat apa gitu. Nah, giliran saya ngeliat pas saya bangunin orang tua katanya nggak ngeliat sama sekali. Ada lagi kejadian ini pas di kontrakan. Habis pulang dagangan saya beres-beres tuh, masukin gas apa. Nah, saya kira istri saya tuh udah tidur, kirain udah tidur. Kan pintunya tutup sih. Kan saya bawa kunci serep. Istri saya satu jadi 2. Pas itu saya pulang lagi beres-beres langsung ada yang negor. Pas sudah pulang, rame tuh jualannya katanya. Alhamdulillah ini kata saya gitu. Nah, saya nggak lihat ke belakang itu. Pas ada yang negor gitu saya nggak lihat. Saya kira orang istri saya, orang suaranya persis banget kayak istri saya. Nggak lama istri saya datang. Kamu dari mana katanya gitu. Orang ini tadi saya beli ketoprak katanya. Beli ketoprak. Nah, habis itu kenapa kata istri saya? Nggak apa-apa udah saya masuk kayak gitu. Saya langsung masuk tuh. Gas saya dibawa masuk semua. Terus gerobak ditutupin kayak gitu. Saya nggak bisa tidur. Takutnya kalau istri saya kan takut orangnya kalau ada suara gitu. Saya nggak cerita tuh. Saya nggak cerita, takut dia kasihan kalau saya lagi dagang gitu. Akhirnya saya pas pagi bangun, saya cerita ke istri saya. Nah, istri saya katanya, masa katanya, istri saya nggak percaya. Karena iya orang tadi suaranya kayak kamu persis banget kan saya gitu. Ya pas negor tuh, ya suara istri saya itu udah jelas banget. Nah, habis itu saya ceritain tuh paginya, saya ceritain karena saya juga sebenarnya nggak mau cerita. Cuman saya saking takutnya ada yang negor gitu, suaranya mirip istri. Padahal istri saya lagi beli ketoprak itu buat nyiapin saya makan sih. Masih ada lagi nggak Mas Yogi kejadian-kejadian yang menyeramkan yang dialamin? Ada Mas, waktu itu kejadian teman saya yang kejadiannya. Teman dekat itu yang di jualan di alun-alun. Nah,
dia lagi kencing. Kan saya lagi main di kontrakannya tuh. Dia lagi kencing. Tiba-tiba dia tuh langsung jatuh. Saking gemeter katanya lihat orang gede tinggi gitu orangnya. Jadi dia langsung jatuh. Pas saya kan minta tolong juga tuh. Kan di depannya ada warung kopi juga. Itu. Saya minta tolong, sini tolongin kata saya. Itu angkatin dia kata. Nah, pas dia kasih minum dulu kan, dia nggak sadar. Pas itu kaget katanya. Akhirnya digotong tuh dia, digotong. Pas itu dia nggak lama dia sadar. Pas sadar ditanya sama saya, katanya dia pas lagi kencing, pas ke depan banget tuh, depan muka dia ada orang tinggi banget katanya. Itu dia buang air kecil di mana? Kan buang air kecilnya dia kayak sembarangan gitu, Pak. Aturan kan udah ada WC kan di luar. Karena di WC-nya udah ada orang. Jadi dia tuh nggak sabar gitu, udah kebelet pipis kan. Dia tuh kencing gitu. Tahu-taunya pas kencing, saya juga, oh dia langsung kayak gini, langsung udah jatuh deh. Kenapa kata saya gitu? Kira saya dia mabok. Taunya enggak kan, saya diminta sama tukang kopi digotongin dulu. Pas dia sadar saya tanya, emang tadi kenapa kata saya gitu? Ini yuk, tadi pas saya kencing tuh, buset saya kaget banget. Di depan orang gede tinggi tuh, gede banget badannya katanya. Dia langsung lihat kayak gitu yuk katanya. Saya tuh langsung lihat. Ini akibat dari kencing sembarangan ya Mas? Iya. Itu kejadian jam berapa kejadiannya? Kejadian masih sore, jam 10 malam padahal. Dia nipisnya di pohon kah atau di Iya, di pohon. Dia di pohon. Saya ngomong, dia karena udah pengen banget pipis di itu, ada yang di kamar mandi udah ada orang. Jadi nungguin dia lama kali ya. Mungkin dia ngambil yang cepet aja, nggak taunya kayak gitu, dia nggak bisa apa-apa. Untungnya itu yang ada di depannya tuh makhluk halus. Coba yang di depannya tuh perempuan ya. Iya. Bisa ditamparin tuh. Ya makanya saya juga pas ini saya kayak kan posisinya saya kan 2 orang tuh lagi main, saya juga panik pas dia jatuh. Saya kira tuh lah dia apa, punya penyakit ayan apa gitu kan punya penyakit ayan langsung jatuh biasanya Pak. Nah akhirnya saya nunggu dia dulu tuh, dia diminumin teh manis dulu. Orang dia tadinya nggak sadar, minumin teh manis yang hangat. Nah habis itu dia diminumin tuh air manis yang hangat gitu. Baru sadar tuh ya? Baru sadar, habis sadar dia kayak pelangap loh kayak gitu. Kayak orang bingung. Saya juga lah pas dia sadar nggak langsung nanya, takutnya ngaco gitu kan. Pas dia udah sadar udah lama, baru saya nanya katanya. Buset ya katanya. Saya tadi pas kencing ini orang tuh pas di depan saya gede banget katanya, gede tinggi katanya. Nah dia langsung jatuh karena kaget. Iya. Jadi kayak orang pingsan gitu. Oke Mas Yogi, terima kasih banyak ya Mas Yogi ya. Iya. Mas Yogi sudah mau menyediakan waktunya nih untuk berbagi kejadian-kejadian yang Mas Yogi alami nih. Iya. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Yogi. Iya, Semoga sama-sama. dagangannya Mas Yogi nih laris manis. Amin. Mas Yogi kan selain jualan kacang juga jualan sop buah ya Mas ya? Iya, sop buah sama jus. Jus ya, yang jagain itu kan istri kalau nggak orang tua ya Mas Iya. ya? Itu ada di mana dan bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Ada di samping RSUD Jalan Cemara itu seberang Alfa kan ada game tuh, game. Nah itu di depannya itu di pos. Oke. Di samping RSUD Tangerang Selatan ya, Iya. Pamulang ya. Di seberang Alfamart, di samping gym, tempat gym fitness iya. ya. Oke, buat teman-teman pasukannya Telusur yang nonton video ini, sekitaran Pamulang bisa langsung aja. Iya. Mau nyobain yang seger-seger ya Mas Iya. Yogi ya, bisa mampir ke shop buahnya Mas Yogi di lokasinya yang tadi disebutin. Iya, kalau buka dari jam 11, tutup jam 10 malam. Oke, dan Mas Yogi juga ini kalau di Pamulang ini dagangnya di alun-alun ya Mas ya, kalau sore ya, alun-alun Pamulang, samping pos polisi, di depan alun-alun pas ya Mas ya? Alun-alun jalan. Oke, kacang dan jagung Mas Yogi. Iya. Oke, luar biasa nih, semoga laris manis ke depan Iya, Mas Yogi. Salam juga untuk keluarga, Iya, untuk istri tercintanya. Sekali lagi, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tos dulu Mas Yogi. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menyaksikan tayangan ini dari awal sampai akhir. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari setiap cerita yang diceritakan oleh narasumber kita pada malam hari ini.
Jangan lupa untuk saksikan terus video-video telusur lainnya karena masih banyak video menarik yang harus kalian tonton. Buat kalian juga yang punya kejadian mistis seputar profesi dan mau jadi narasumber telusur, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya telusur. Dan jangan lupa untuk follow akun TikTok dan Instagram kita juga. Kejadian-kejadian mistis bisa terjadi oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Bisa jadi Anda yang mengalaminya. Gue John Arya, pamit.